Materi ikatan kimia ini luar biasa, anak-anak, karena di setiap UTBK yang keluar bisa 1 atau 2 soal. Variasinya juga macam-macam, dari tingkatan yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, gitu ya. Langsung aja kita mulai untuk belajar ikatan kimia. Di kelas 10, kita sudah mengenal bahwa ikatan kimia itu secara umum dikelompokkan menjadi 3. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kalau ikatan ionik itu terbentuk karena ion positif dan ion negatif berinteraksi atau tarik-menarik. Ion positif itu ada yang berasal dari atom logam yang melepas elektron atau beberapa gugusan atom membentuk ion poliatomik, gitu ya. Sedangkan untuk anion itu bisa unsur-unsur non-logam yang menarik elektron, membentuk ion negatif. Atau juga kumpulan beberapa atom yang membentuk ion poliatomik, anion poliatomik. Jika ion positif, ion negatif berikatan, anak-anak, berinteraksi, itu akan membentuk ikatan ionik. Ada yang melepaskan elektron, kalau logam dan logam ya, ada juga yang menerima elektron. Jadi ada serah terima elektron. Strukturnya kadang yang kita jumpai adalah bentuk besar, misalkan natrium klorida, bisa kita sentuh, bisa kita pukul, bisa kita hancurkan dan sebagainya. Garam dapur itu contohnya. Kalau ikatan kovalen itu tidak ada serah terima elektron, tapi cenderung penggunaan elektron secara bersama-sama. Gitu ya. Ukurannya bisa sedang, bisa besar. Contohnya di sini yang besar, yang sedang ada molekul air. Kalau yang besar contohnya adalah berlian, bisa grafit dan sebagainya. Terus kalau ikatan logam itu ikatan yang terbentuk akibat adanya awan elektron di sekitar muatan positif suatu logam. Misalkan besi dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis ikatan kimia di kelas 10. Nah, bagaimana pembentukannya, anak-anak? Kita review sebentar ya. Kalau ikatan ion itu seperti ini. Ada atom melepas elektron, elektronnya ditangkap oleh atom yang lain. Yang melepas berubah menjadi ion positif, yang menerima berubah menjadi ion negatif. Jika ion positif dan negatif ini berinteraksi tarik-menarik, terbentuklah ikatan ionik. Contohnya natrium klorida dalam fase gas ini. Nah, kalau ikatan kovalen, anak-anak, itu tidak ada yang melepas elektron, tidak ada yang menerima elektron, tapi bagaimana? Antar atom cenderung sharing atau berbagi elektron aja. HCl misalnya. H punya 1 elektron, Cl punya 7 elektron. Untuk stabil, hidrogen memenuhi kaidah duplet dulu. Yaitu setelah berikatan memiliki 2 elektron. Sedangkan klorin itu memenuhi kaidah oktet. Setelah berikatan, dia memiliki 8 elektron. Dia sulit melepas elektron. Bagaimana terus berikatannya? Karena dia gas, ini gas, mereka cenderung berbagi. Hidrogen nyumbang 1 elektron, klorin nyumbang 1 elektron. Terbentuklah ini, pasangan elektron ikatan. Setiap pasangan itu diganti dengan garis. Karena ini berasal dari 2 atom yang berbeda, dan penggunaan bersama, itu dikenal sebagai ikatan kovalen. Jika yang dipakai bersama hanya sepasang aja, anak-anak, itu dikenal sebagai ikatan kovalen tunggal. Nah, bagaimana yang rangkap 2? Kalau rangkap 2, berarti yang dipakai untuk sharing tidak lagi sepasang elektron, tapi adalah 2 pasang elektron. Oksigen ini nyumbang 2, C ini juga nyumbang 2. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua. Ini juga sama, pasangan pertama, pasangan kedua. Ada 2 pasang. Itu dikenal sebagai ikatan rangkap 2. Terus, kalau ada 3 pasang yang dipakai berikatan, N yang ini ya, dia punya 5 elektron, agar stabil punya 8 aturan oktet, dia nyumbang 3. Ini juga nyumbang 3. Ada 3 pasang, diganti menjadi 3 garis, itu dikenal sebagai kovalen rangkap 3. Nah, itu terkait dengan jenis ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ada satu lagi anak-anak ikatan kovalen di kelas 10 yang dikenal sebagai ikatan kovalen koordinasi. Apa itu? Kalau ikatan kovalen yang atas, yang ini dan ini, apabila ada 2 atom berikatan, yang satu nyumbang, yang satunya nyumbang juga. Tapi yang ini enggak, anak-anak.
S dengan O yang kiri, S-nya nyumbang 2, O-nya nyumbang 2. Tapi yang kanan bagaimana? S-nya dia nyumbang 2, O-nya nggak nyumbang. Nah, yang semacam ini loh dikenal sebagai ikatan kovalen koordinasi. Artinya, pasangan elektron ikatannya itu hanya berasal dari salah satu atom. Bisa dari atom S-nya. Begitu ya. Kemudian cara menuliskannya, yang ikatan kovalen koordinasi itu boleh diganti dengan tanda panah. Tanda panah ini berasal dari atom yang menyumbang elektron ke atom yang diikatnya. Ini kan yang nyumbang S, yang diikat O, berarti panahnya dari S menuju O. Ini boleh dituliskan sebagai panah, anak-anak, kadang juga boleh tidak dituliskan sebagai tanda panah. Wes, sampai ini dulu ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada? Ada 4 ya, berarti ikatan kovalen ya. Ada kovalen tunggal, ada rangkap 2, ada rangkap 3, ada ikatan kovalen koordinasi. Lah terus mana yang sering keluar di UTBK? Yang ini, Rek. Yang koordinasi itu, yang paling sering keluar di UTBK. Lanjut ya. Yang terakhir yaitu ikatan logam. Ini ikatan logam itu. Misalnya ini emas, anak-anak ya. Emas. Ini struktur 3 dimensinya. Setiap atom bagaimana berinteraksi dengan atom yang lain. Kalau dilihat dari segi per atomnya kayak begini. Ini atom pertama, disimbolkan begini ya. Ini atom kedua dan sebagainya. Kalau dilihat susunannya, ion positifnya itu berjajar rapi, anak-anak. Itu dia ikatan logam. Sedangkan di sela-sela, di sekitar inti atom ini, terdapat jumlah elektron yang jumlahnya sangat banyak. Yang dikenal sebagai lautan elektron. Nah, interaksi antara ion positif ini dengan elektron-elektron yang jumlahnya banyak, itulah yang dikenal sebagai ikatan logam. Ion positifnya ini boleh sama, kalau itu dalam satu unsur, itu juga boleh berbeda. Misalkan ini ada seng, ini tembaga, di dalam suatu alloy. Itu bisa, anak-anak. Wes, itu ada 3 jenis ikatan yang kita pelajari di kelas 10. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Langsung ke bentuk soalnya ya. Tipe-tipe soal pertama, anak-anak, ini bukan tipe UTBK, tapi ini adalah tipe ujian nasional tahun dulu. Targetnya, kita bisa mengidentifikasi dia berikatan apa, rumus kimianya apa. Apakah dia kovalen, apakah dia ikatan ionik. Contoh soalnya begini. Unsur X nomornya 16 berikatan dengan unsur Y nomornya 35. Rumus kimianya seperti apa? Model ikatan kimianya kayak apa? Ini harus tahu sebelum kita membicarakan yang level-level tinggi soal tentang ikatan kimia. Terus cara jawabnya gimana, Rek? Kalau ada soal kayak begini. Ini ternyata masih ada hubungan dengan bab-bab yang kita pelajari dulu. Ada struktur atom, yang di dalamnya ada konfigurasi elektron. Kemudian kita belajar sistem periodik unsur, itu berhubungan dengan unsur-unsur yang berikatan, itu ada di sana. Jadi langkah pertama kita harus membuat konfigurasinya dulu. 16X kita konfigurasi begini. Berapa yuk jumlah elektron valensinya? Piro, Rek? Elektron valensi ini, Rek? Loh. Ayo, Rek, jawab. Berapa itu elektron valensinya? Jumlahnya adalah 6. Ini 2, ini 4. Jadi totalnya ada 6. Terus yang Y, nomornya 35. Berapa elektron valensinya itu? Kalau kita tidak tahu elektron valensinya, kita nggak akan bisa menentukan ikatannya.
Karena ikatan kimia itu sangat erat hubungannya dengan elektron valensi. Berapa valensinya yang Y? Re? 17, Mister. 17. Adakah yang valensinya 17? Enggak. Enggak. Berarti berapa? Tuh 7, Mbak. Yaitu dari ini, 4S2 dan 4P5. 2 ditambah 5 jumlahnya 7. Mengapa sih kok harus tahu elektron valensi? Karena kita akan mengetahui kecenderungan atomnya. Kalau valensinya 6, cenderungnya seperti apa? Dia melepas atau menerima elektron. Kalau valensinya 7, dia cenderungnya melepas atau menerima elektron. Itu pentingnya di situ, anak-anak. Nah, atom-atom itu ternyata punya kecenderungan yang spesifik. Jika valensinya 1, 2, 3, dia cenderung melepas elektron. Plus 1, plus 2, plus 3 gitu. Tapi kalau valensinya 5, 6, dan 7, dia cenderung menerima. Kalau menerima berarti membentuk ion negatif, kalau melepas membentuk ion positif. Nah, kita lihat ini. Ini valensinya kan 6, Rek, ya. Kalau 6 itu golongan 6, dia cenderungnya adalah menerima elektron. Sehingga ionnya bermuatan X2-. Mengapa kok 2-? 6 agar menjadi 8, yang stabil kan 8 ya, dia harus menangkap 2. Makanya membentuk ion X2-. Lah kalau ini, valensinya 7, untuk stabil gimana kira-kira, Rek? Dia cenderung menangkap 1. Astagfirullah, kok tempuk lagi ya. Berarti menangkap 1 menjadi negatif 1. Y-nya negatif 1. Nah sekarang X bermuatan negatif, Y bermuatan negatif. Kalau berikatan, kira-kira ikatan kimianya apa? Ionik apa kovalen? Ayo, ionik apa kovalen? Hai, are-are, lali dah. Ikatan kimia itu, Rek, ini kan cenderung menerima elektron, cenderung menerima elektron. Nggak ada yang melepas. Kalau nggak ada yang melepas elektron, atom-atom kayak gitu cenderung apa? Sharing. Makanya dia akan berikatan kovalen. Itu cirinya. Jika sama-sama bentuk ion negatif, atom-atom itu akan cenderung berikatan kovalen. Ya wes, jawabannya antara D dan E sekarang. Terus gimana menentukan rumus kimianya dulu waktu kelas 10? Kalau sudah kayak gini, gimana rumus kimianya? Lupa juga. Tuker-tukeran muatan, Rek. X ngambil muatannya Y. Berarti berapa jadinya? X-nya ngambil ini, 1. Y-nya ngambil ini, 2. Sehingga rumus kimianya menjadi XY2. Saya ulangi ya. X itu ngambil muatannya ini, jadi X1. Y itu ngambil muatannya ini, jadi 2. XY2. Sehingga jawabannya ketemunya yang D. Begitu jawabnya. Bisa dipahami. Contoh soal yang pertama ini dulu. Ini bukan soal UTBK loh ya. Ini masih soal ujian nasional. Masih terlalu sederhana. Lanjut. Sekarang unsur X nomornya 12, Y nomornya 35. Gimana ikatan kimianya? Apa rumus kimianya? Caranya sama. Kita konfigurasi juga. Ini juga kita konfigurasi. Sama dengan yang di atas. Nah, ini valensinya berapa? Hai, valensinya berapa, Rek? Oh, Kak, jawab sih, Rek. Kak seru ah. Berapa valensinya? Kak tunjuk wes. Ngono ae kesuwen. Sopo ae arek di sini.
Ayo Mas Abil, ini berapa valensinya? Berapa? Ini elektron valensinya 2, Rek. Dari sini loh ketahuannya. Pangkatnya ini berapa? Ini kan 2. Kalau ini berapa valensinya? 2 ditambah 5. Ketemunya 7. 7. Kalau 2, itu cenderungnya melepas. Berarti dia membentuk ion X2+. Kalau yang ini, negatif 1. Karena cenderung menangkap 1 dari valensi 7 menjadi 8, berarti dia cenderung menangkap 1. Kalau sudah punya 2, lebih baik dilepas saja. Tadi kan yang valensinya 1 dilepas, 2 dilepas, 3 dilepas. Begitu. Nah, sekarang ada 2 ion. Ada ion positif dan negatif. Kalau berikatan, kira-kira ikatannya apa? Ionik apa kovalen? Apa, Rek? Astagfirullahaladzim. Mas Fajar. Ya, ini apa kovalen, Mas Fajar. Hai. Ya, Mister. Ikatannya apa? Ionik apa kovalen? Kovalen, Mister. Kenapa kok kovalen? Karena nggak ionik, gitu ya? Mantap hari-hari ini. Kenapa ikatan ionik? Karena nggak kovalen, Mister. Ya wes, alhamdulillah. Ternyata ini katanya ionik, Mas. Begitu. Kenapa kok ionik? Tadi di awal disampaikan bahwa ikatan ionik terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Kan sudah loh, Rek. Gitu ya. Kalau sama-sama ion negatif, membentuk kovalen. Kalau ada satu yang positif, satu negatif, itu ikatannya ionik, Rek. Begitu cara membedakannya. Nah, terus rumus kimianya gimana? Ya sama kayak tadi. X ngambil ini, berarti X1, Y ngambil ini, 2. Berarti rumus kimia tetap Y2, tapi model ikatannya berbeda. Gitu. Ya apa? Ada pertanyaan terkait dengan soal ini? Paham ya? Filenya ini udah tak serahkan ke teman-temanmu, nanti bisa minta ya di grup kelas atau apa, bisa minta di sana. Karena setiap kelas sudah tak kirimi file ini untuk belajar di rumah. Oke, lanjut sekarang. Kita kembangkan soalnya. Yang ini tadi tipe soal ujian nasional, Rek. Ini masuk tipe UTBK yang paling sederhana. Unsur Ki, AR itu nomor massa, 24, neutronnya 12. Berikatan dengan R, nomor massanya 35, neutronnya 18. Senyawa yang terbentuk, ikatan kimianya apa? Terus gimana cara jawabnya? Ini soal UTBK tipe sederhana. Ada nggak nomor atomnya di situ? Itu belum ada nomor atomnya, anak-anak. Kita harus mencari dulu nomor atomnya. Yang Ki misalkan. Kita ketahui AR itu nomor massa. Ini ada neutronnya 12. Berarti nomor atomnya berapa? Ini nomor massanya ya. Nomor massa itu yang di atas, Rek, yang 24 itu. Kalau punya neutron 12, nomor atomnya yang di bawah itu berapa? Masuk lali. Atom itu adalah bermassa dikurangi jumlah neutron. Berarti nomornya 12. Dari 24 dikurangi 12 ini. Kalau yang R bagaimana? Ini konfigurasinya ya. 12 berarti 10 3S2. Kalau yang R gimana? Caranya sama.
nomor masanya 35 dari sini, neutronnya 18. Berarti nomor atomnya adalah 17. Konfigurasinya ini. Valensinya 2, Rek. Cenderungnya membentuk apa tadi? Ion positif 2. Ini valensinya 7, berarti cenderung membentuk ion negatif 1. Kalau berikatan, ikatannya ionik apa kovalen? Ionik. Ionik, bagus. Mantap. Rumus kimianya? IR2 ionik. IgR2. Nah, begitu. Alhamdulillah. Mantap. Bisa ya? Alhamdulillah. Mantap. Ini tipe UTBK. Begini tipenya. Jadi anak-anak harus membuat simbol atomnya dulu. Agar bisa membuat konfigurasi dan menentukan ionnya. Begitu. Kita kembangkan. Nah, ini yang lebih tinggi level soal UTBK-nya, Re. Kira-kira gimana cara jawabnya kalau kayak begini? Ada unsur A, nomor masanya 27, neutronnya 14. Unsur B, 16 neutron, 16 proton. Jika keduanya berikatan, berapakah massa molekul relatif senyawa yang terbentuk? Yang ditanyakan adalah massa molekul relatif senyawa yang terbentuk. Langkahnya sama. Yang pertama kita cari simbol atomnya dulu, Rek. A. Nomor masanya berapa? Iki wis ada 27. Neutronnya 14, berarti nomor atomnya berapa? 13. 13. Konfigurasinya ini. 3s2, 3p1. Kalau yang B, nomor masanya berapa? 16. 32. Dari mana? Nomor massa itu penjumlahan dari proton dan neutron, Mas. Neutronnya 16, protonnya 16, berarti massanya 32. Lah nomor atomnya sama dengan proton, berarti ini 16 begitu. Tinggal dikonfigurasi begitu. Ini valensinya 3, berarti dia membentuk ion 13. Ini valensinya 6, berarti membentuk 2 min. Ada plus, ada min. Kalau berikatan apa berarti? Ionik. Ionik. Rumus kimianya? A2B3. Pinter. A2B3. Nah, apa ini yang ditanyakan di soalnya, Rek? Bukan. Bukan. Ternyata yang ditanyakan adalah mengenai MR-nya, massa molekul relatifnya. Lah, MR didapatkan dari mana? Penjumlahan massa atom. Senyawanya ini A2B3, berarti MR-nya bisa dihitung. A-nya ada 2. Setiap atom A masanya 27. Dari sini ya dapatnya ya, 27 ya. 2 kali 27. Ditambah dengan B. B-nya ada 3. Setiap B masanya 32. Berarti 3 kali 32. Kalau dijumlah ketemunya 150. Begitu cara jawabnya. Ini 2 langkah selesai. Ini perlu 3 langkah sampai selesai. Langkah pertama ini adalah membuat simbol atom dan konfigurasi, terus menentukan ikatan kimianya, baru menghitung MR-nya. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Begitu, Are. Nah, sudah. Wes, sampai di sini dulu ada ditanyakan nggak? Tidak. Kalau tidak, insya Allah cukup materinya hari ini. Karena untuk materi selanjutnya mengenai bentuk dan polaritas molekul ini butuh waktu yang lama. Kita perdalam di pertemuan selanjutnya aja ya. Terima kasih perhatiannya.